semua kan namanya korupsi ya korupsi gitu, nggak ada prioritas. Cuma jadi kami menggunakan skala-skala itu gini, bukan sama prioritasnya sama. Cuma kita kan ada di Kejati, ada Kejari, kita bagi-bagi lah. Misalnya kalau di kami penuh, pekerjaannya banyak, kita ke Kejati kan, di Kejati kan. Jadi bukan hanya fokus di kita aja. Berarti sebenarnya tidak pilih-pilih. Tidak pilih-pilih. Tapi apakah memang menangani kasus-kasus korupsi besar itu menjadi salah satu alasan untuk memberikan misalnya efek kejut di masyarakat, atau mungkin menjadi pintu masuk untuk menangkal kasus-kasus besar korupsi lainnya? Yang saya harapkan adalah korupsi itu selesai gitu. Jadi bukan kita hanya represif, hanya kita penindakan. Yang saya harapkan adalah setelah ada penindakan, jangan sampai ada lubang-lubang lagi, sehingga korupsinya selesai. Jadi kalau hanya ya, tindak terus, ya nggak selesai. Setelah penindakan bagaimana tidak ada lubang-lubang lagi? Iya, begitu. Oke. Pak Burhan familiar dengan Liga Korupsi yang dibuat oleh warganet? Ya pernah melihatnya aja di TV, oh ini WKS sepak bola aja gitu. Iya, jadi warganet ini membuat Liga Korupsi yang ternyata Liga Korupsi itu paling banyak diduduki oleh perusahaan-perusahaan plat merah, BUMN. Nah, bagaimana agar penegakan hukum ini tidak sampai membuat gaduh di masyarakat? Contohnya Pak, di kasus Pertamina, ketika isu pengoplosan ini mencuat, kemudian masyarakat menjadi tidak percaya dengan Pertamina, mereka ragu untuk beli Pertamina, dan akhirnya BUMN juga yang dirugikan. Betul. Jadi baiknya seperti apa Pak? Begini Mbak, sebenarnya kalau korupsi itu di mana aja sama gitu ya. Untuk Pertamina sebenarnya tidak ada hal-hal yang yang akan membuat gaduh di masyarakat, seperti tidak. Pertamina itu kemarin memang makanya saya turun, memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa perkara ini adalah perkara tahun 18 sampai 23, artinya kan 2 tahun yang lalu. Jadi masyarakat jangan ragu untuk beli Pertamax. Jadi jangan ragu kalau itu ada. Itu aja yang kami terangkan pada mereka. Sehingga apa? Kenapa kami lakukan? Karena ada pandangan-pandangan di masyarakat yang bahwa minyak Pertamina adalah oplosan. Padahal untuk tahun 24-25 kan tidak arah ke situ. Itu udah bagus. Jadi masyarakat jangan terus antipati dengan membeli produk Pertamina, sehingga akan merugikan Pertamina, kan begitu. Tapi sebenarnya Pak, ada nggak sih kewajiban dari pucuk pimpinan institusi, misalnya berarti Kejaksaan, Pak Jaksa Agung, untuk turut menjaga bisnis operasional dari suatu BUMN apabila memang ternyata ditemukan ada oknum korupsi di situ? Ya, tetap harus, kalau kita harus menjaganya Mbak. Tetap kita warga negara Indonesia, yang tentunya BUMN itu punya negara, artinya lagi kita ada kontribusi masyarakat di situ, mungkin duit uang masyarakat ada, karena kan dibentuk oleh negara, dibentuk oleh modal negara, artinya ya tetap harus ada. Berarti itu juga menjadi salah satu tantangan ya Pak untuk pemberantasan korupsi. Betul. Karena mesti ada langkah lanjutan yang dipikirkan jika memang sudah ada oknum di tubuh BUMN. Tapi di satu sisi operasional harus tetap berjalan. Dan kami kan ada kerjasama dengan Kementerian BUMN, BUMN bersih-bersih itu yang bersih-bersih BUMN. Nah, Pak Burhan, ngomong-ngomong soal bersih-bersih BUMN, ada undang-undang BUMN yang baru, tepatnya di pasal 9G ya Pak, mengenai anggota direksi BUMN, Dewan Komisaris, dan juga Dewan Pengawas. Ini berarti apakah mereka akan semakin sulit untuk ditindak oleh APH? Apakah Kejaksaan ada celah untuk masuk, Pak? Pertama, kita sedang mengkaji dulu. Jadi kita kaji dulu. Kemudian saya dengar ada juga masyarakat yang melakukan gugatan di MK. Kita tunggu perkembangannya. Walaupun insya Allah tujuan kita hanya satu, dalam rangka mengamankan keuangan negara. Soal nanti cara masuknya kita lihat nanti. Berarti juga sama-sama melihat bagaimana definisi dari keuangan negara, kerugian negara, kemudian dikaji, sekaligus nanti akhirnya diputuskan Kejaksaan akan seperti apa. Atau mungkin ada dari pasal-pasal lain, misalnya nanti Kejaksaan masuk dari KUHP. Kita pasti Mbak.
Karena gimana pun juga ada keuangan negara yang ada di situ yang perlu kita selamatkan. Itu aja. Intinya itu saja, terlepas apapun undang-undang BUMN yang baru. Karena sebenarnya Pak ada kontradiktif Pak antara pasal 9G dengan penjelasannya. Bisakah dari penjelasan itu dijadikan dasar untuk penetapan tersangka? Nanti itu yang kita kaji. Itu akan dikaji ya, berarti memang kejaksaan tidak menutup kemungkinan yang pasti fokusnya adalah sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Nah, pokoknya kita mengamankan keuangan negara itu aja. Mengamankan keuangan negara. Fokus dari kejaksaan. Baik Pak, bagaimana Kejagung memastikan pemberantasan korupsi ini bukan populisme hukum? Jadi melainkan benar-benar penangkapan yang sampai ke akar, menuntaskan aktor-aktor intelektual, kemudian juga tidak ada pergantian pemain. Itu yang selalu dikatakan, oh Pertamina, oh itu karena ada pemain baru yang mau masuk. Bagi saya pemain baru lama, kalau berbuat saya tangkap. Tetap disikat. Iya, ngapain juga gitu. Berarti memang ini bisa dipastikan tidak akan ada pergantian pemain. Iya. Kalau ada pemain baru lagi, begitu lagi, saya akan tindak lagi. Untuk kasus apapun yang saat ini sedang ditangani. Iya, betul. Makanya saya katakan dengan anak-anak, teman-teman di sini, ayo kalau ada tindak pidana, kemudian kita tahu kelemahan-kelemahannya, tolonglah kelemahan-kelemahan ini kita perbaiki agar tidak terjadi lagi, tidak ada pengurangan lagi untuk melakukan seseorang itu korupsi. Oke. Salah satu yang menarik yang juga sepertinya baru masif terjadi di era kepemimpinan Pak Burhan, yaitu aparat penegak hukum yang secara masif, secara terus-menerus menampilkan hasil sitaan. Ada uang ratusan triliun, ada mobil-mobil mewah yang dipajang. Ada maksud tertentu nggak sih Pak? Ya, ini lah Mbak. Kita kan melakukan penindakan itu jangan hanya menghukum seseorang, tetapi bagaimana follow the money, bagaimana follow the aset. Kita cari aset-aset, cari uang-uangnya supaya keuangan negara itu dapat kita kembalikan. Itu yang utamanya. Jadi kalau terbuka supaya masyarakat juga ikut mengawasi kami. Masyarakat ikut mengawasi. Jadi memang yang ditampilkan harus sesuai dengan yang dikembalikan, Pak. Betul. Jadi gini, kalau kita kan kalau nanti aset-aset ini ada, kemudian masyarakat tahu, siapa tahu ada yang mau lelang. Dan kita juga akan selalu memelihara ya, secara menyimpannya secara benar agar barang-barang ini tidak turun harga atau apapun. Biasa disimpan di mana Pak? Misalnya kita punya tempat untuk penyimpanannya. Kalau nanti mau lihat silahkan, ada di Jakarta Barat, di bekas kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Itu seluruh hasil sitaan? Itu seluruh hasil sitaan? Untuk sitaan sekarang ya di sana. Termasuk mobil-mobil mewah Pak? Iya di sana. Kalau misalnya mobil kan biasa identik dengan penyusutan harga ya Pak. Itu biasa bagaimana merawatnya supaya ketika dilelang harganya tidak menyusut? Ya itu kewajiban kami untuk merawatnya. Walaupun jujur aja belum ada dana untuk perawatannya. Itu nggak efisiensi ya Pak? Itu nggak efisiensi. Tapi Pak sebenarnya juga terkait dengan penyitaan-penyitaan saat ini, bagaimana memastikan bahwa memang uang yang berhasil dikembalikan kepada negara itu sebanding. Karena memang ada data-data, misal data dari ICW ini per tahun 2023 sih Pak. Tapi memang yang berhasil masuk kepada negara itu jauh di bawah dengan vonis korupsi sitaan di awal. Begini Mbak. Jadi setiap penindakan itu kadang-kadang hartanya sudah tidak ada. Dan ada juga memang ada yang pinter yang disembunyiin, tetapi memang ada juga yang tidak ada. Kita udah maksimalkan, tapi utamanya kami maksimalkan untuk mencarinya. Dan kemudian kami juga melakukan pelelangan, cuma memang informasi pelelangan kadang-kadang tidak menarik mungkin bagi media. Itu yang kadang-kadang tidak sampai ke masyarakat. Berarti memang sulit mungkin ya untuk tetap harganya sebanding, tapi lebih memaksimalkan. Ya, Mbak. Tapi yang jelas penafsiran bukan harga itu bukan ditentukan oleh kami, ditafsirkan oleh Kementerian Keuangan. Jadi kalau terus jangan berpikirnya jaksa banyak nih sitaan bisa dipakainya, enggak. Kami semua adalah yang naksir harga adalah dari Kementerian Keuangan.
dengan adanya draft RUU perampasan aset, apakah bisa memaksimalkan Pak proses Ya, mudah-mudahan. pemulihan kerugian Kita negara berharap, ini? Mbak. Kita berharap. Dari dulu kami berharap soal itu. Berarti memang sangat ingin segera diproses di DPR? Iya.